Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Selamat Mulyanto dalam video pembelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menggambar potongan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share di channel ini. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Gambar potongan atau section. Jadi gambar potongan adalah gambar penampang bangunan yang diproyeksikan pada bidang vertikal yang posisinya diambil pada tempat-tempat tertentu. Gambar potongan ini diperlukan untuk menjelaskan kondisi ruangan-ruangan, baik itu dimensi, skala, konstruksi, di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Jadi seperti yang diinginkan oleh perencana dan bermanfaat sebagai komunikasi yang komunikatif. Jadi tentu saja nantinya dari gambar potongan ini yang sudah direncanakan oleh perencana nantinya dapat dikomunikasikan dengan pelaksana di lapangan, sehingga pelaksana, tukang, mandor itu bisa melaksanakan pekerjaan yang diinginkan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh perencana. Nah, ada dua potongan yang digunakan dalam gambar perencanaan bangunan, yaitu gambar potongan memanjang dan gambar potongan melintang. Nah, apa potongan memanjang itu? Jadi gambar potongan memanjang atau ada yang menyebut horizontal itu adalah bidang potongan yang terletak sejajar dengan bidang jalan utamanya atau disebut garis horizontal. Kemudian yang kedua, gambar potongan melintang atau vertikal itu adalah bidang penampang potongan pada bangunan yang sejajar atau ortografis terhadap bidang jalan utamanya atau juga bisa disebut garis vertikal. Ini pengertian dari potongan memanjang yang horizontal, kemudian potongan melintang itu yang vertikal. Nah, selanjutnya notasi dan arah pandang potongan itu ditempatkan di dalam gambar denah dengan posisi yang berlawanan. Misal potongan AA, potongan BB, atau bisa juga potongan 11 dan atau potongan 22, tentu saja tergantung daripada perencana. Jadi notasi potongannya ini terlukis pada gambar denah yang biasa ditarik dengan garis strip, titik, strip, ya, strip, titik, strip, kemudian ada garis tanda panahnya yang tentu saja nanti kalau potongan AA dan potongan BB akan berlawanan. Nah, bagaimana cara mengambil objek potongan? Nah, potongan dapat diletakkan pada tempat-tempat yang dilalui oleh ruang yang dianggap sebagai interest point. Jadi di denah nanti cara meletakkan garis potongannya itu kira-kira pada tempat yang dianggap sebagai interest point atau bagian titik terpenting pada rancangan bangunan, sehingga pada bagian tersebut dapat diinformasikan. Jadi kalau bisa dikatakan yang kira-kira itu ada perbedaan yang sangat mencolok, sehingga nantinya pelaksana itu akan mudah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, gitu ya. Ini cara menempatkan yang namanya garis potongan. Nah, gambar potongan bangunan itu harus dapat menginformasikan apa saja. Jadi gambar potongan ini harus dapat menginformasikan konstruksinya, struktur bangunannya, ruang, sistem cahaya, ventilasi, leveling atau perbedaan tinggi lantai, langit-langit, plafonnya seperti apa, kemudian ketinggian bangunan,
dan tentu saja bahan atau material yang digunakan. Nah, sebagai contohnya adalah ini contoh gambar denah. Tentu saja kalian semua kemarin sudah menggambar. Tolong yang digambar denahnya belum dilengkapi rencana atap ini, yang garis putus-putus seperti ini ya. Ini yang menunjukkan bentuk dari atapnya, silahkan dilengkapi terlebih dahulu. Ya, jadi ini atap limasan seperti ini ada tritisannya 1 meter ke kanan kiri. Silahkan yang belum nanti dilengkapi dulu supaya nanti kita akan mudah untuk menggambarnya. Nah, di sini saya sudah menempatkan membuat notasi garis potongan ya, yang memanjang ini AA, saya kasih nama potongan AA dan potongan BB. Potongan AA ini mendatar, arahnya panahnya ke atas, berarti nanti dari garis ini kita lihat sepanjang garis potongan AA ini, dilihat ini memotong bagian bangunan apa saja. Nah, yang dipotong, yang terkena garis ini tentu saja harus digambar dari mulai pondasi sampai dengan atas. Pondasinya ukurannya berapa, kedalamannya berapa, ya, kemudian dindingnya tingginya berapa, slope-nya, kemudian ring balok sampai dengan atap. Sehingga di sini kalian harus bisa membayangkan konstruksi ini yang terpotong lewat garis potongan ini, ya, bangunannya ini dari mulai bawah sampai atas, dari mulai pondasi sampai dengan atap. Ini yang potongan A, kemudian yang potongan BB dipotong ke sini, ya, dilihat ke arah kanan ke sana. Jadi nanti di sini kelihatan konstruksinya dari mulai pagar sampai dinding rumah ini ke sana, dari mulai pondasi sampai atap. Nah, apakah boleh potongannya yang AA di sebelah sini? Boleh saja. Di sebelah sini boleh saja, terserah. Di sebelah sini supaya terasnya yang belakang juga kelihatan, boleh. Jadi terserah, nggak apa-apa, silakan, tergantung daripada perencananya. Tetapi tadi kata kuncinya adalah kita pilih pada bagian interest point atau bagian yang terpenting, ya. Itu. Sehingga contoh kalau misalnya ini nanti di potongan AA, maka yang akan kita lihat pertama dari sebelah kiri ini adalah pagar. Jadi kita harus tahu tinggi pagarnya berapa, kemudian pondasinya seperti apa. Kemudian di sini dinding, ya. Dindingnya akan kelihatan tinggi dinding berapa. Kemudian di selanjutnya di sini, ya. Di sini nanti akan kelihatan, ini di sini ada pintu, akan kelihatan pintu ini karena arah melihatnya ke sana, pintunya di sini. Kemudian di sini ternyata memotong pintu ini, ya. Ini ada pintu kamar mandi kepotong, berarti nanti di sini ada dinding, di dindingnya itu ada kusen pintunya. Jadi di dindingnya, ya, yang sebesar 15 atau 1,5 mm nanti akan kelihatan kayu kusen pintu kamar mandi. Kemudian di sini akan memotong bak kamar mandi, sehingga tentu saja di sini mestinya kalian sudah harus tahu bahwa bak kamar mandi itu berapa. Kemudian di sini akan memotong dindingnya. Kemudian di sebelah sini ini akan memotong pagar juga. Nah, setelah ini dindingnya, tentu saja di dinding itu ada yang namanya rencana atap. Sehingga di sini juga kalian sudah harus bisa membayangkan nanti atapnya seperti apa. Nah, kebetulan kalian kemarin sudah merencanakan rencana atap, sehingga di sini kalian sudah bisa menggambar kuda-kudanya pakai kayu atau pakai konstruksi beton, ya. Ukurannya berapa, usupnya berapa, ketinggiannya berapa, itu nanti enoknya seperti apa nanti akan kelihatan. Jadi ketinggian dinding, ketinggian
apa namanya gording, ketinggian nok, ketinggian kerpus nanti akan kelihatan pada potongan AA ini. Termasuk di sini adalah ini di sebelah sini, di sini ya. Kalau ini adalah di bawah nanti ada pondasi batu kali. Nah, di sini akan kelihatan karena ini adalah pekarangan orang sehingga nanti pondasinya sebelah, termasuk yang sebelah sini ya. Karena ini yang sini pekarangan orang sehingga pondasinya juga sebelah. Tapi kalau yang tengah sini ini ya, pondasi di sini, kemudian di kamar mandi dan di sini akan kelihatan trapesium ya. Ini jadi harus tahu ukuran pondasinya berapa. Kan kalian kemarin sudah menggambar denah rencana pondasi, jadi masih ingat ya. Jadi kemarin pondasi bawahnya itu 70, kemudian atasnya 30, kemudian dindingnya adalah 15. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita lihat potongan AA-nya di mana ya. Jadi kita lihat ini nanti skalanya adalah 1:100. Jadi gambar potongan AA-nya dari garis potongan di denah tadi, maka bisa saya gambar menjadi seperti ini. Ini yang pertama tadi yang sebelah kiri, ini adalah dinding pagarnya, kemudian karena ini pekarangan orang maka pondasinya sebelah ke sana ya. Hanya seperti ini. Tetapi untuk yang di dinding rumah yang kita bangun ya, karena ini masih tanah milik kita sehingga di sini pondasinya sudah seperti ini. Jadi kalian harus tahu ketinggiannya berapa toh. Kedalaman pondasi itu 125 dari plus minus 0,00 dari lantai itu sedalam 1,25 meter. Kemudian yang namanya lebar pondasinya adalah 70. Ini ya, lebar pondasi 70. Kemudian kalau ini ada ans tampangnya, ini di sini adalah 10 cm 10 cm ya. Kemudian lebar pondasi atas 30 ya. Ini yang bawah. Sehingga yang kalian gambar itu tadi hanya dinding-dinding yang kepotong oleh garis potongan. Tadi yang pertama dari pagar, kemudian dinding rumah, kemudian ini ada pintu, terus ini tadi yang saya menyampaikan motong di pintu kamar mandi, maka di sini akan kelihatan kusennya. Di kamar mandi ini ada keramik dindingnya kelihatan, kemudian ini bak kamar mandinya kepotong jadi kelihatan seperti ini. Nah, karena tadi itu di dinding kamar mandi ada bovennya sehingga di sini kepotong bovennya, ini gambar bovennya. Kemudian yang sini adalah pagarnya juga kelihatan setinggi sama. Kemudian kuda-kudanya menggunakan kuda-kuda kayu, di sini sudah ada ukurannya menggunakan hampir semua kayunya menggunakan 8/12 karena bentangnya itu hanya 6 meter. Jadi kalau bentangnya 6 meter cukup kuda-kudanya seperti ini, ukuran kayunya 8/12. Kemudian ada noknya digambar, kemudian ada reuter, ada usuknya gitu ya, ada lisplang. Sini dicantumkan semua, dikasih keterangan. Termasuk di sini leveling lantai, ketinggian lantai. Tadi yang di sini di ruang keluarga mungkin ya di tengah ini. Sehingga di sini ada sesuai dengan gambar denahnya. Kalau di sini plus minus 0,00 maka di sini tertulis 0,00. Kemudian di kamar mandi tadi turun, bisanya turun min 0,05 sehingga di sini juga lantainya turun. Begitu juga ke tanah, karena ke tanah itu kan berarti turun ya, ini jadi minus 0,30. Kemudian jaraknya kita cantumkan. Jarak antara pagar dari as ke as, hitungnya dari as ke as. Jarak dari pagar kepada dinding 1,5. Kemudian dari dinding yang pinggir ke tengah itu 3 meter. Kemudian sampai sini juga 3 meter. Kemudian dari dinding ini ke pagar juga 1,5. Kemudian ketinggiannya juga kita tulis seperti ini. Nah, mulai dari lantai yang 0,0 namanya plus minus 0,0. Kalau ke bawah berarti minus ya. Kedalaman pondasinya ini min 1,25. Kemudian
yang ke atas tinggi dindingnya plus 3,2. Jadi tinggi dindingnya 3,2. Kemudian tinggi noknya ini adalah 5,4 meter. Jadi nulisnya seperti ini, plus minus 00 ke atas plus, ke bawah minus. Kenapa harus seperti ini? Karena ini nantinya akan menjadi patokan dari pelaksana di lapangan, tukang-tukang untuk mengerjakan pekerjaan ini, sehingga tahu kedalamannya sekian, ketinggiannya sekian, ya, yang kelihatan seperti ini gitu ya. Ini yang dinamakan dengan potongan AA. Kemudian potongan BB-nya seperti apa? Potongan BB-nya tadi karena dipotong dilihat ke arah kanan, sama di sini ya. Ini dari pagar dari belakang, kalau di denah tadi ini yang dari atas. Dari atas ke sana ini adalah pagarnya. Kemudian ini jarak ke dindingnya ternyata 2,5 meter. Kemudian yang kena kepotong di garis itu adalah dinding ini. Kemudian ini pintu kamar mandi tadi ya. Pintu kamar mandinya kelihatan seperti ini, tertutup seperti ini. Di atasnya ada rosternya. Kemudian yang depan ini ada terasnya ya. Ada terasnya. Ini gambar kuncungnya pelana. Nah, karena tadi di sini ada 50 ya, ini kan geser dindingnya 50 kepotong, sehingga jadi seperti ini. Ini ada dinding ke sana di samping. Yang ini kan kepotong ada pintunya tadi, ada pintunya, sehingga di dinding kelihatan pintunya. Kemudian ini 50 cm dinding yang di teras yang sebelah kanan gitu ya. Kemudian ini adalah cagak atau tiang dari terasnya seperti ini. Kemudian tentu saja atapnya sama dengan, jadi kalau dilihat di gambar ini tadi potongan BB-nya ini tadi ini yang atas atapnya kan seperti ini. Ini yang tadi saya katakan di gambar di teras, ini dindingnya ada pintunya karena ini nabrak pintu, sehingga kelihatan di gambar tiangnya atau dindingnya ini akan kelihatan kusennya setinggi berapa, berarti 2,1, ini 2 meter 10 cm. Kemudian yang saya tadi menyampaikan ini loh, yang 50 itu yang ini. Kenapa? Karena ini kan melihatnya ke sana. Jadi yang dilihat mulai dari pagar ini, kemudian dinding ini, jadi kelihatan ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya toh, sama pagar yang sini kelihatan 5. Jadi ini yang tadi saya katakan 50 cm. Ini ada dinding ke sana. Kemudian ini yang cagaknya itu, yang tiang di teras. Jadi kalau tadi dilihat di potongannya jadi seperti ini. Ini cagaknya tadi. Kemudian ini yang tadi 5. Kemudian ini adalah pagar yang di sebelah kanan. Nah, tentu saja di sini juga harus dikasih keterangan dari mulai list plat, murplat, ya, ukuran kayunya berapa, gordingnya, kemudian usuknya, reuter, ya, kemudian nok, usuk, ini dicantumkan semua. Nah, kemudian kalau sudah bisa kasih ukuran ketinggiannya. Jadi sama seperti tadi. Jadi plus minus 0,00 tinggi lantainya. Kemudian kalau ke bawah minus. Kemudian kalau ke atas positif. Sama ya. Jadi kalau ini tadi ketinggiannya di sini 5,4, maka di potongan BB juga 5,4. Ketinggian lantainya 3,2, ketinggian dindingnya 3,2, maka juga 3,2. Kemudian levelingnya di sini ya. Untuk lantainya juga akan tertulis ini di teras turun biasanya 0,5, di sini juga turun. Kemudian pondasi teras ternyata kan hanya seperti ini. Jadi biasanya hanya 30 cm, 30 cm, sehingga beda dengan pondasi-pondasi yang lain. Jadi nanti dikasih keterangan yang bawah sama jarak-jaraknya seperti ini sesuai dengan garis potongan BB tadi. Ini skalanya 1:100. Sehingga dalam menggambar
potongan ini kalian memang harus bisa membayangkan dari mulai pondasi, dinding sampai dengan atap. Dan alhamdulillah kalian sudah merencanakan semua, dari mulai denah pondasi sudah direncanakan, kemudian denah atap juga, tampak depan, tampak samping juga, sehingga diharapkan untuk menggambar potongan ini tidak ada kesulitan. Nah, untuk selanjutnya tugasnya adalah silahkan dari gambar denah yang sudah kalian gambar, tentukan garis potongan melintang dan garis potongan memanjangnya. Jadi di denah yang sudah kalian buat, yang sudah ada gambar rencana atapnya tadi yang saya tulis strip itu ya, itu silahkan kamu gambar garis potongan melintang dan garis potongan memanjang. Nah, setelah kamu tentukan garis potongannya, selanjutnya gambarlah potongan melintangnya. Yang digambar apa ya tadi? Di dinding yang terpotong oleh garis potongan melintang. Kalau potongan melintang, kalau yang memanjang ya yang terkena garis potongan memanjang. Tentu saja dengan skala 1:100 pada kertas A3 sesuai dengan job yang sudah kalian kerjakan di semester ganjil kemarin. Nah, silakan nanti jika ada sesuatu yang kalian belum jelas ya, bisa konsultasi ke saya, bisa langsung ataupun japri lewat WA. Demikian tadi video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.